Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila galang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita kembali belajar merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh tumbuh di dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9 sampai ke-13. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Renungan kita diambil dari ayat natsnya yang ke-13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang pentingnya membangun komunikasi yang baik. Seringkali pertengkaran atau bahkan permusuhan itu terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik. Sebaliknya, setiap permasalahan dapat diselesaikan jika ada komunikasi yang baik. Ada sebuah kisah seorang anak bernama Danilo bersama temannya Riyandi. Danilo mengatakan kepada Riyandi, "Riyandi, kamu sepertinya sudah mulai harus diet ya." Nah, mendengar perkataan Danilo, Riyandi menjadi tersinggung. Riyandi merasa bahwa Danilo sedang mengejeknya karena badannya mulai gendut. Padahal sebetulnya Danilo menjaga supaya Riyandi tidak terlalu banyak makan agar tetap sehat. Karena biasanya orang yang gemuk itu mudah sekali terserang penyakit.
Pentingnya komunikasi yang baik juga tergambar dari kisah sepasang suami istri bernama Pak Dadang dan istrinya. Pada suatu ketika, istri dari Pak Dadang ini mengatakan kepada Pak Dadang, "Pak, kalau bawa motor jangan kencang-kencang ya." Nah, mendengar perkataan istrinya, Pak Dadang juga menjadi tersinggung. Dia merasa dituduh bahwa kalau selama ini ketika mengendarai motor itu ugal-ugalan. Padahal sebetulnya Bu Dadang ini mengingatkan suaminya agar berhati-hati ketika menaiki sepeda motor. Supaya apa? Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di jalan, kecelakaan misalnya. Nah, anak-anak, kadangkala kita juga sering mengalami hal-hal semacam ini di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah mengalami di dalam satu keluarga, ada anggota keluarga yang tidak saling bertegur sapa, ya, tidak saling berkomunikasi. Bahkan mungkin ketika kita berada di dalam kelas, kita juga tidak berkomunikasi dengan salah satu teman kita. Nah, kira-kira rasanya bagaimana? Tentu tidak nyaman, bukan? Tentu ada perasaan canggung. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan untuk memulai membangun komunikasi yang baik. Karena apa? Penting sekali bagi kita untuk membangun sebuah komunikasi yang baik. Pertengkaran, perselisihan, bahkan permusuhan tidak akan terjadi kalau kita membangun komunikasi yang baik. Dan kita juga diingatkan bahwa komunikasi yang baik itu tidak hanya terjadi antara kita dan sesama kita. Kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Yaitu bagaimana caranya? Dengan doa-doa yang kita panjatkan secara pribadi. Dengan berdoa, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Kita yakin Tuhan mengerti apa yang kita doakan. Tuhan mengerti seluruh hati kita. Baik anak-anak, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mulai belajar untuk membangun komunikasi yang baik dengan sesama kita dan juga dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kepada kami agar kami boleh terus berusaha membangun komunikasi kami, baik itu dengan Engkau dan juga dengan sesama kami. Biarlah kerukunan, kedamaian, dan damai sejahtera ada di dalam hati kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar kami, Kau sendiri yang memberkati kami, memberikan kepandaian kepada setiap anak-anak kami, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru, kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua, anak-anak kami, berkatilah Tuhan melalui pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak renungan kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom.